ia memindahkan nomor meja lebih ke ujung. Selanjutnya ia menyusun 3 paper bagnya sedemikian rupa untuk menutupi minuman Mirna. Sebaik-baiknya manusia bisa saja berbohong, tapi mayat tidak dapat berbohong. Beberapa pekan ini, kembali heboh kasus kopi sianida yang terjadi tahun 2016 lalu. Setelah Netflix merilis salah satu film berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso. Kasus ini mencuat kembali karena publik menilai banyak kejanggalan yang dinilai seharusnya dibuka kembali, sehingga kasus ini tuh terang benderang. Jangan sampai ada kekeliruan dalam menegakkan keadilan. Namun sebagian besar juga publik menilai langkah hukum yang dilakukan sudah tepat. Jessica memang bersalah. Saya sendiri merangkum kasus ini tuh dari 2 pihak. Pihak yang percaya bahwa Jessica tidak bersalah dan pihak yang meyakini Jessica memanglah pelakunya. Kita akan membedah kasus ini dari 2 sisi. Pikiran kalianlah yang menentukan. Singkat cerita mengenai hubungan Mirna dan Jessica. Awal mula pertemanan Mirna dan Jessica dimulai ketika mereka keduanya berkuliah di Billy Blue College di Australia. Setelah lulus, mereka sempat bertemu kembali di Indonesia dan hubungan keduanya itu semakin membaik. Lalu mereka membuat grup WhatsApp yang bernama Billy Blue Days, yang isinya ada Mirna, Jessica, Hani, dan Vera. Setelah sekembalinya Jessica lagi dari Australia, ia lantas mengajak teman-temannya tersebut untuk nongkrong di Cafe Olivier. Ia memberitahu temannya bahwa ia akan datang lebih awal karena ia takut terkena macet dan belum tahu bagaimana kondisi di kafe tersebut. Ia kemudian memesan sebuah meja dan meninggalkan kafe sejenak untuk membeli 3 buah sabun dan meminta dibungkus dalam 3 paper bag. Ketika kembali ke kafe, ia kemudian memesan es kopi Vietnam karena Mirna mengatakan bahwa ia menyukai es kopi Vietnam yang berada di Cafe Olivier lewat pesan WhatsApp. Ia juga memesan Old Fashion dan Sazerac, 2 jenis koktail beralkohol untuk dirinya dan juga Hani. Kopi pun diantar oleh runner bernama Agus ke meja Jessica. Ia kemudian meletakkan 3 paper bag di atas meja dan menutupi kopi Mirna dari pandangan CCTV. Sehingga tidak ada yang tahu pasti apakah ia ada menuangkan sesuatu ke gelas Mirna. Lalu kemudian Mirna pun datang bersama Hani. Mereka kemudian duduk dan tampak ceria saat berbincang. Pada pukul 5:18, Mirna pun meminum es kopi Vietnam dan merasa rasa kopinya kok aneh. Tidak lama setelah itu, ia mengalami kejang-kejang dan kesulitan bernafas. Manajer Olivier, Devi, dan beberapa stafnya kemudian membantu kondisi Mirna. Devi merasa curiga dengan Jessica karena gerak-geriknya tuh yang mencurigakan. Dia tidak mau memegang Mirna, padahal Mirna tuh ada di sampingnya. Jessica juga menanyakan apa yang Anda masukkan dalam kopinya. Pertanyaan itu membuat Devi merasa lebih curiga lagi kepada Jessica dan mencurigai ada sesuatu di dalam kopi Mirna. Dengan kondisi seperti itu, Mirna pun dibawa ke rumah sakit. Dan dari sinilah awal cerita kejanggalan itu dimulai. Mirna dibawa ke rumah sakit tidak menggunakan ambulan, melainkan mobil pribadi milik suaminya, Arif Sumarko. Di situ juga Jessica dan Hani ikut menemani Arif mengantar Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo. Menurut keterangan dari ibu Jessica, ia menyayangkan mengapa Mirna tidak dibawa menggunakan ambulan. Begini videonya. Mirna ini sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kenapa? Kasih kesempatan dokter GI merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen, itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya. Suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan kan. Siapa yang disalah? Mestinya minum kopi dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali.
Lalu setelah Mirna dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo, menurut keterangan Dokter Jaya, dokter ahli forensik pertama yang menangani Mirna, bahwa saat Mirna dimasukkan ke rumah sakit, Mirna itu belum meninggal, namun dimasukkan ke ruangan UGD dan mengalami muntah-muntah. Muntahan inilah yang menjadi sampel pertama dari lambung Mirna yang akan dilab atau diteliti. Tidak beberapa lama di rumah sakit, Mirna pun dinyatakan tewas. 2 jam setelah kematian, mayat Mirna dibawa ke rumah duka Darmais untuk disimpan selama 3 hari. Dokter Jaya Surya Atmaja selaku dokter yang bertanggung jawab untuk memformalin Mirna menanyakan sebab kematian Mirna. Lalu dijawab, karena habis meminum kopi. Dalam ilmu forensik, seseorang yang matinya tidak wajar maka harus diotopsi terlebih dahulu sebelum diformalin. Dokter Jaya menyarankan ayah Mirna agar anaknya itu diotopsi, namun ayah Mirna menolak. Dokter Jaya mengatakan ia tidak bisa memformalin jika Mirna tidak diotopsi, karena ia takut jika Mirna diberi formalin dan kemudian baru dilakukan otopsi, maka cairan formalin itu bisa saja masuk ke dalam tubuhnya yang dapat mengubah hasil otopsi. Namun tetap saja pihak keluarga menolak. Dan atas izin polisi, akhirnya Dokter Jaya memformalin Mirna. Sehari sebelum pemakaman, kepolisian datang ke rumah duka untuk membujuk keluarga agar mau mengizinkan mayat Mirna itu untuk diotopsi, supaya diungkapkan secara pasti penyebab kematiannya. Otto Hasibuan, pengacara Jessica, membeberkan bahwa Krisnamurti yang saat itu menjabat sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya mengatakan pada ayah Mirna bahwa anakmu mati diracun. Jika kami tidak mengotopsi, maka tidak bisa dilakukan penyelidikan. No otopsi, no crime. Padahal Mirna belum diotopsi atau diambil sampel, tapi sudah diambil kesimpulan bahwa Mirna mati karena racun. Sedangkan ayah Mirna mengatakan bahwa Krisnamurti tegas menjelaskan padanya bahwa anaknya harus diotopsi. Ia menjelaskan bahwa omongan Otto itu bohong. Dalam keterangan ayah Mirna, ia mengatakan bahwa anaknya diotopsi sesuai prosedur. Krisnamurti menjelaskan pada ayahnya bahwa akan dilakukan pembedahan di lambungnya. Namun jika tidak ditemukan masalah, maka harus membedahnya dari atas hingga bawah. Pengambilan sampel pun dilakukan oleh Dr. Slamet Purnomo dari dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ia membedah dan mengambil dari isi lambung, jaringan hati, darah, dan urin. Sementara hasil pengambilan sampel pertama, yaitu dari muntahan Mirna, telah dinyatakan negatif yang diperiksa dari Puslap 4, Pusat Laboratorium Forensik. Otto membeberkan seharusnya mayat Mirna itu diotopsi, bukan diambil sampel, sesuai permohonan dari Polsek Tanah Abang. Namun di Reskrimum malah melakukan tindakan yang berbeda. Otto Hasibuan mencurigai adanya indikasi kebohongan. Sementara berdasarkan keterangan Profesor Edi Harits Heruwidodo, saksi ahli pidana dalam kasus ini, mengatakan bahwa Mirna itu diotopsi dan surat hasil otopsinya itu ada. Mengapa hanya mengambil isi lambung, jaringan hati, darah, dan urin? Ya karena sudah ditemukan sianida dari awal di lambungnya. Hasil pengambilan sampel dinyatakan bahwa hanya isi lambung yang ditemukan sianida sebanyak 0,2 mg per liter. Sedangkan jaringan hati, darah, dan urin tidak ditemukan. Menurut keterangan Dokter Jaya, logikanya jika sampel muntahan Mirna tidak ditemukan sianida, seharusnya tidak ada sianida dalam lambung Mirna, kecuali hasil dari pembusukan yang dialami tubuh ketika sudah wafat. Dan itu wajar. Ia juga menjelaskan sianida bisa mematikan seseorang apabila masuk ke dalam darah. Sedangkan hasil pengambilan sampel tidak ditemukan sianida di dalam darah. Sianida di dalam tubuh akan didetoks sama tubuh menjadi tiosianat, CNS. Sianida itu CNS. Maka CNS itu akan ada di lambung, di dalam hati, karena di hati itu perubahannya. Di lambung itu ketemu, jadi di lambung itu ketemu sianida, di hati ketemu CNS, kemudian diangkut ke darah, di darah ada CNS, di urin ada CNS. Itu syaratnya. Jadi nggak mungkin dia dibilang keracunan sianida kalau tidak ada hal tersebut. Seharusnya sianida 0,2 mg itu tidak akan membunuh seseorang.
Sedangkan di dalam biji apel saja terdapat 0,6 mg cyanida. Otto Hasibuan menambahkan, seharusnya juga ada sisa cyanida di jaringan hati jika di lambung ditemukan. Karena ketika seseorang meminum, pasti melewati jaringan hati, baru menuju lambung. Namun keterangan Dr. Jaya ini tuh berbeda dengan Profesor Edi yang mengatakan bahwa 0,2 mg cyanida yang ditemukan adalah berbentuk natrium cyanida yang dapat membunuh seseorang ketika sudah berada di dalam lambung sebagai racun yang mematikan berdasarkan BAP Budi Sampurna. Untuk kalian ketahui bahwa cyanida itu ada berbagai jenis. Cyanida dapat ditemukan dalam bentuk gas, cairan, atau padat tergantung pada atom yang terikat dengannya. Oke, lanjut ke keterangan Profesor Edi. Natrium NaCN yang terdapat di dalam lambung Mirna itu 950 mg per liter. Itu kan sudah menjadi satu senyawa. Lalu keterangan tersebut saya cari di Google. Angka 960 mg per liter itu adalah kadar natrium Na yang ditemukan dalam lambung Mirna, bukan natrium cyanida. Natrium Na adalah salah satu unsur penyusun natrium cyanida, tetapi tidak sama. Saya juga mencari di Google. Apakah natrium cyanida dalam lambung seseorang bisa berkurang kadarnya? Natrium cyanida dapat berkurang jika terjadi reaksi kimia yang mengubahnya menjadi senyawa lain. Jawabannya itu seperti paparan berikut ini. Profesor Edi juga menjelaskan bahwa lambung, mulut, dan tenggorokan Mirna mengalami korosif pada pemeriksaan awal. Dikarenakan racun yang diminum dalam jumlah yang banyak. Kita masuk ke masalah gelas sisa minuman Mirna. Pada saat polisi datang ke Cafe Olivier untuk mengambil bukti minuman sisa Mirna, menurut keterangan Devi, manajer Olivier, bahwa stafnya tuh telah menuangkan setengah sisa minuman Mirna ke dalam botol. Dan sisa dalam gelas ia tutup dengan pembungkus plastik. Otto Hasibuan mencurigai saat pengambilan barang bukti gelas di Cafe Olivier. Ia mengatakan, saat pengambilan terdapat 2 gelas dan 1 botol. 1 gelas berisi minuman sisa Mirna dan 1 gelas lainnya untuk pembanding. Dan 1 botol juga merupakan sisa minuman Mirna yang dituang Devi. Lalu barang bukti yang seharusnya disegel tersebut dibawa ke Mabes Polri. Namun hasil yang keluar pada BAP justru yang diperiksa 2 botol dan 1 gelas. Ia bertanya, dari mana botol 1 lagi yang seharusnya itu adalah gelas? Ia menjelaskan bahwa dalam BAP isinya itu adalah 1 gelas merupakan sisa minuman Mirna, 1 botol sisa minuman Mirna, dan 1 botol lagi berisi minuman pembanding. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gelas Mirna dan botol berisi sisa minuman Mirna mengandung cyanida, sedangkan 1 botol pembanding negatif cyanida. Temuan ini yang akhirnya membuat Jessica Kumala Wongso ditetapkan menjadi tersangka. Ia ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square saat sedang bersama keluarganya. Edi Dermawan, ayah Mirna, mengatakan bahwa Jessica sengaja bersembunyi di hotel dan sedang bersiap-siap untuk kabur. Dari penggeledahan yang dilakukan di hotel, tidak ditemukan adanya barang bukti cyanida. Dalam persidangan ditampilkan rekaman CCTV dari Cafe Olivier yang bisa menjadi barang bukti untuk menyatakan Jessica bersalah. Jaksa penuntut umum menampilkan video CCTV di mana Jessica berpindah posisi duduk sedikit ke tengah dan meletakkan paper bag-nya di atas meja namun tidak beraturan. Selanjutnya pelayan mengantar minuman Mirna tepat depan Jessica. Jadi kayak minumannya tuh di sini aja, depan Jessica. Paper bag yang diletak Jessica menghalangi pandangan CCTV terhadap kopi Mirna. Saat 2 minuman koktail datang, pelayan memindahkan nomor meja lebih ke tengah. Kemudian pelayan meletakkan 2 koktail tersebut jauh dari posisi Jessica, lebih ke ujung. Jessica kemudian mengambil 2 minuman tadi berdekatan dengan minuman Mirna. Jadi kayak minuman Mirna di sini awalnya, minuman Jessica tuh di sana sama minuman Hani. Jadi dia meletakkannya tuh berdekatan. Beberapa menit kemudian, ia memindahkan nomor meja lebih ke ujung
Selanjutnya ia menyusun 3 paper bagnya sedemikian rupa untuk menutupi minuman Mirna. Dan dalam rentang waktu tersebut, Jessica diduga menuangkan sesuatu ke kopi Mirna. Ia kemudian memindahkan paper bagnya lagi ke belakang kursi. Otto Hasibuan membantah pernyataan ini. Ia mengatakan bahwa paper bag yang diletak di atas itu adalah hadiah untuk teman-temannya karena ia baru saja pulang dari Australia. Jaksa juga menunjukkan video di mana Jessica Wongso sedang menggaruk-garuk celananya akibat gatal terkena sianida. Otto tidak terima dengan anggapan tersebut. Berdasarkan ahli yang didatangkannya, mengatakan bahwa video tersebut diulang-ulang seakan-akan menggaruk. Padahal saat itu Jessica hanya sekedar menaikkan celana leggingnya. Menurut Otto, ada rekayasa CCTV yang dilakukan. CCTV yang diambil dari Cafe Olivier merupakan rekaman yang sudah dipilih-pilih untuk membuat Jessica seakan-akan bersalah. Sedangkan rekaman yang asli sudah dihilangkan. Pada wawancara Edi Dermawan, ayah Mirna, bersama Karni Ilyas, ia menunjukkan video asli saat tangan diduga Jessica seperti sedang menuangkan sesuatu ke gelas. Ya. Sebenarnya video ini tuh sangat penting di pengadilan. Saya juga bingung kenapa nggak ditampilin. Pada saat wawancara, ia juga menyebut nama Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya ikut melihat video tersebut. Hal yang memberatkan Jessica juga karena perilakunya membuang celana jeans yang dipakainya saat kejadian dengan alasan celana tersebut sudah robek dan tidak layak lagi dipakai. Celana tersebut diduga jaksa sebagai bukti yang mengandung sianida, namun justru hilang. Kuasa hukum Jessica membantah Jessica sengaja menghilangkan bukti. Menurutnya, yang terjadi sebenarnya adalah pembantu Jessica memberitahu kepada Jessica bahwa celananya sudah robek. Lalu Jessica menjawab, ya kalau robek ya buang saja. Pembantu awalnya tuh tidak membuang celana Jessica. Ia malah merendamnya selama 3 hari di ember. Lalu dikarenakan sudah berbau asin dan menyengat, ia tuh kemudian membuang celana Jessica ke tong sampah. Padahal kalau dari logika saya ya, mengapa direndam 3 hari? Maksudnya kenapa tidak dilakukan tindakan pada celananya? Entah itu dicuci atau langsung dibuang gitu. Karena kan perintah Jessica jelas, dibuang saja. Whatever lah. Otto juga menjelaskan, celana tersebut tidak hilang, tetapi berada di tong sampah. Namun kepolisian tidak mengambilnya. Ia juga heran, mengapa jaksa penuntut umum tidak menghadirkan pembantu Jessica sebagai saksi kalau ingin mengetahui mengenai celana Jessica. Dan saya juga bingung kenapa bukan Pak Otto saja yang menghadirkan. Kuasa hukum Jessica menghadirkan Dr. Jaya sebagai saksi ahli patologi forensik dan juga dokter yang menangani Mirna saat proses formalin. Otto mengatakan seharusnya Dr. Jaya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum karena ia merupakan dokter forensik pertama yang menangani Mirna. Namun justru pihak Jessica yang malah menghadirkannya. Dalam keterangan Dr. Jaya di pengadilan, ia bersaksi bahwa jika seseorang terkena racun sianida, maka seharusnya bibir dan kukunya akan berwarna merah ceri. Sedangkan Mirna justru membiru. Ia tidak yakin bahwa Wayan Mirna Salihin meninggal akibat sianida. Dr. Jaya sendiri telah menjadi dosen yang mengajarkan sianida lebih dari 20 tahun. Ia rutin untuk mempelajari dan meneliti racun tersebut. Ia bahkan dapat mencium aroma sianida. Menurutnya, saat menangani mayat Mirna, ia sama sekali tidak mencium adanya aroma sianida. Ia juga menjelaskan bahwa sianida itu mudah menguap. Sehingga jika dituangkan dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan mabuk. Ia juga memaparkan, jika terdapat kandungan sianida sebanyak 7.400 mg dalam gelas Mirna, maka seharusnya seisi persidangan itu bisa pingsan. Apalagi saat di Cafe Olivier. Mestinya yang duduk di bangku Jessica, seharusnya itu semua itu pada pingsan. Karena baunya yang sangat menyengat. Yang membuat heboh persidangan juga ketika Edi Darmawan meletakkan dokumen berisi gambar wajah anaknya, Mirna,
yang berwarna merah ceri saat kematian. Ia meletakkan ke meja hakim dan jaksa. Ia melakukan itu setelah keterangan Dr. Jaya yang menyatakan bibir Mirna tidak merah sama sekali. Kuasa hukum Jessica memprotes hakim pada saat itu karena itu dianggap sebagai bukti yang tidak sah. Namun hakim menjawab bahwa dokumen tersebut adalah bukti tambahan yang disampaikan oleh ayah Mirna sebagai pihak korban. Hakim mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan dokumen tersebut bersama dengan bukti-bukti lain yang ada di persidangan. Menurut Dr. Jaya, gambar warna merah seseorang bisa saja dimanipulasi atau diedit dengan kecanggihan teknologi yang ada. Keterangan Edi Darmawan bahwa ia mendapatkan foto tersebut dari pembantu adik istrinya yang mengambil foto Mirna sebagai kenang-kenangan saat jenazahnya disemayamkan di rumah duka Darmais, dan baru menyadari bahwa wajah anaknya itu memerah ceri. Dalam persidangan, kuasa hukum juga mempertanyakan tentang minuman Mirna yang juga diminum oleh Hani, Devi, dan Marwan. Namun ketiganya tidak mengalami keracunan. Mengapa hanya Mirna yang positif sianida? Dalam keterangan Hani di persidangan, ia mengatakan bahwa ia mencoba minuman Mirna setelah ditawarkan oleh Mirna yang merasa kopinya aneh. Hani hanya mencicipi sedikit sampai di lidahnya, lalu merasakan pahit dan terbakar. Kalau kata ayah Mirna tuh seperti digrogotin. Tapi berdasarkan keterangan Profesor Edi, awalnya Mirna menawarkan Jessica untuk mencicipi. Namun Jessica menolak. Ia menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan rekaman CCTV. Devi adalah yang juga mencicipi minuman Mirna dengan cara mengambil cairan tersebut menggunakan sedotan lalu dituangkan di tangannya dan dicoba menggunakan mulut. Devi sempat mengatakan, "Wah, rasanya parah." Ia juga mengalami rasa yang seperti terbakar. Rangga Barista yang membawa sisa minuman Mirna ke pantry mengatakan bahwa ia tidak mencicipi minuman Mirna karena ia tuh mencium aroma yang sangat menyengat dari minuman Mirna. Ia juga mengatakan bahwa warna kopi berubah menjadi kuning kunyit yang berbeda dari apa yang dibuatnya. Dr. Jaya menurut analisanya, jika di dalam gelas terdapat 7.400 mg per liter sianida, maka seharusnya orang-orang yang mencicipi minuman Mirna mengalami keracunan. Ia juga mengatakan, jika dalam kadar sianida sebanyak itu, satu ruangan sidang ini bisa pingsan. Pernyataan Dr. Jaya ini dijawab oleh Sandi, jaksa penuntut umum. Ia mengatakan, Dr. Jaya mempersepsikan bahwa sianida itu sudah ada dahulu sebelum air panas dituangkan. Dan ia tidak membantah bahwa benar akan membuat satu ruangan bisa pingsan. Tapi dugaan sianida yang ia maksud adalah sianida yang dimasukkan ke gelas setelah air kopi sudah terisi. Dan itu tidak menyebabkan satu ruangan pingsan. Kalau sudah dimasukkan sianida sebelum air, maka pada saat barista membuat kopi, seharusnya satu ruangan itu udah pingsan. Berdasarkan keterangan digital forensik yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum, bahwa riwayat dari laptop Jessica pernah mencari tahu bagaimana tentang racun sianida. Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, Jessica pernah menonton film The Hateful Eight, film yang menceritakan seseorang yang membunuh temannya dengan menggunakan racun sianida. Jessica juga memiliki catatan kepolisian hingga 12 kasus di Australia. Ia bahkan mencoba percobaan bunuh diri selama 4 kali dan pernah mengancam untuk bunuh bosnya. Jaksa juga mempertanyakan soal kondisi psikologi Jessica yang tampak tenang dalam persidangan. Mereka mendatangkan saksi ahli psikologi yang menganalisa bahwa Jessica memiliki gangguan kepribadian antisosial yang ditandai dengan perilaku manipulatif, egois, tidak berempati, dan tidak merasa bersalah. Pada saat keterangan ini disampaikan, Jessica kemudian menangis. Kuasa hukumnya mengatakan bahwa memang kliennya itu tampak tenang dalam persidangan maupun di media. Karena ia tuh tidak mau menunjukkan kesedihannya karena takut ibunya menjadi khawatir dan bersedih. Padahal nyatanya di belakang persidangan, Jessica itu sangat bersedih dan menangis atas ketidakadilan yang diterimanya. Edi Darmawan menyatakan bahwa apa yang diomongkan oleh Otto adalah bohong
karena ia diberitahu oleh kepala keamanan di pengadilan yang katanya temannya bahwa Jessica itu tidak bersedih sama sekali di luar pengadilan. Malahan tampak sangat tenang. Jessica di Australia bekerja di sebuah perusahaan farmasi sebagai senior product specialist di perusahaan Sanofi Aventis sejak 2012 hingga 2015. Ada kemungkinan nggak sih dia tuh bisa membeli cyanida? Menurut keterangan Dr. Jaya, cyanida itu biasanya dipakai untuk orang yang punya kapal karena berkaitan dengan fumigasi kapal yang bertujuan untuk menjaga kebersihan kapal dan melindungi muatan barang dari kerusakan akibat serangan hama. Ia juga menambahkan, biasanya di dalam palka kapal banyak tikus dan fungsi cyanida sebagai pembasmi tikus. Ia juga mengatakan, cyanida itu sering digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Namun teknik tersebut tuh sebenarnya ilegal. Statement Dr. Jaya ini sontak membuat publik menyoroti ayah Myrna, Edi Darmawan. Karena pada wawancaranya, ia mengatakan bahwa sebenarnya hobinya adalah mancing. Dan ia juga sebelumnya punya kapal. Ia juga pernah keceplosan saat mengatakan bahwa ia mengetahui botol yang sama persis dengan botol cyanida yang membunuh anaknya. Namun dalam keterangannya, ia mendapatkan botol setelah ia membeli parfum Hermes di Australia. Dan itu hanya bagian dari instingnya. Dia mengatakan, lupakan saja masalah tersebut. Itu hoax. Itu hanya bagian dari imajinasi saya. Otto Hasibuan memaparkan ada 3 orang yang mungkin melakukan kepada Myrna di Cafe Olivier. Yang pertama, Rangga, barista, orang yang membuat kopi. Yang kedua, pengantar minuman, Agus. Dan yang ketiga, Jessica, orang yang menguasai kopi paling lama. Sebenarnya ada satu lagi, Hani. Cuma Hani itu disisihkan karena tidak berkemungkinan dia untuk membunuh Myrna. Ia mendapatkan informasi bahwa ada saksi yang melihat Arif Sumarko bertemu dengan Rangga 1 hari sebelum kejadian. Ia menduga Arif bekerja sama dengan barista tersebut untuk meracuni Myrna. Pernyataan Otto Hasibuan itu dianggap jaksa sebagai pernyataan yang kontradiktif. Jaksa menganggap kuasa hukum itu gagal dalam membangun sebuah argumentasi. Di satu sisi menyatakan Myrna itu tidak mati karena cyanida. Dan di sisi lain menduga Rangga yang meracuni Myrna atas perintah Arif. Ini kan kontradiktif. Jaksa Sandi juga mengatakan seharusnya kuasa hukum itu tegas menyatakan sebuah argumentasi. Jaksa penuntut umum meyakinkan Jessica adalah dengan serangkaian peristiwa yang disatukan. Dari mulai saat kedatangan Jessica lebih awal, pemesanan kopi dibuat hingga kopi disajikan, dan saat penemuan cyanida dalam tubuh Myrna dalam kopi, keterangan Jessica yang tidak sesuai dengan CCTV, barang bukti yang hilang, catatan kriminal, catatan digital, eksperimen kapan waktu yang pas Jessica mungkin memasukkan cyanida. Semuanya tertuju pada Jessica. Sedangkan Dr. Jaya meyakini bahwa Jessica itu tidak bersalah. Karena yang pertama, Myrna itu dianggap tidak diotopsi. Mayat Myrna yang tidak memiliki ciri-ciri meninggal akibat cyanida. Temuan sampel pertama yang negatif cyanida, tapi 3 hari kemudian terdapat cyanida. Menurutnya, sebaik-baiknya manusia bisa saja berbohong, tapi mayat tidak dapat berbohong. Ada satu stigma atau keraguan di masyarakat mengenai transparansi dan keprofesionalan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Lewat tayangan yang ditampilkan Netflix tentang bagaimana Jessica yang diputus sambungan wawancaranya, barang bukti gelas yang bertukar jadi botol, keterangan yang dipaksa untuk mengakui, saksi ahli yang dideportasi, tidak dilakukannya otopsi secara menyeluruh, dan keterangan Otto Hasibuan mengenai kesimpulan yang tidak berdasar, membuat perspektif masyarakat ragu akan penegakan hukum yang dilakukan secara kredibel. Jaksa Sandi dan Profesor Edi menampik semua keraguan tersebut. Menurut mereka, kasus ini tuh ditangani dengan profesional karena aparat penegak hukum tuh tahu bahwa kasus tersebut tuh memiliki atensi yang tinggi dan disorot oleh masyarakat.
Sehingga aparat penegak hukum tuh sangat berhati-hati dalam membuat keputusan. Bahkan didampingi oleh ahli yang kredibel. Sehingga tuh tidak serampangan. Mereka menyatakan seharusnya kasus ini tuh sudah bersifat final atau ingkrah. Karena kasus ini tuh sudah diuji sebanyak 5 kali. Di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, dan sudah 2 kali dilakukan peninjauan kembali. Jika satu persidangan terdapat 3 hakim, maka sudah 15 hakim yang berbeda dalam 5 pengujian menyatakan bahwa Jessica tetap bersalah. Jaksa penuntut umum Sandi awalnya tuh tidak menyangka bahwa yang ditampilkan oleh Netflix itu adalah membahas tentang materi perkara. Awalnya tuh ia hanya membayangkan dokumenter tersebut hanya mengenai seputar persidangan. Film tersebut menurutnya menjadi sebuah polemik karena menggali lubang kembali masalah yang sebenarnya tuh sudah selesai di tahun 2016 lalu. Ayah Mirna sampai mengatakan bahwa Netflix itu telah menipunya. Yang ditampilkan tuh tidak sesuai dengan kenyataan dan dianggap mengadu domba. Ya segitu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Tentang mengenai mana yang benar dan mana yang salah, saya serahkan kembali ke kalian. Atau kita mungkin menunggu saja jika memang ada peninjauan kembali. Karena saya juga ikut memantau perkembangan kasus ini. Saya juga ingin agar keadilan itu ditegakkan seluruh-seluruhnya di negeri ini. Saya Jendra, pamit dulu.